Berlatar di Meksiko tahun 1673, terlihat dua anak laki-laki yang sedang memberikan kalung kepada ibunya. Sang ibu sangat senang menerima pemberian kalung tersebut dan langsung memakainya. Mereka adalah sebuah keluarga yang menikmati dan berbahagia dengan kebersamaannya, sama seperti keluarga pada umumnya. Hingga sesuatu yang tak terduga pun terjadi. Tiba-tiba, kini tinggal hanya dia seorang diri, lalu dia pun memanggil-manggil dan mencari ibu dan kakaknya. Dan sampailah dia di sebuah sungai. Namun, tak disangka, apa yang dia lihat begitu sangat mengerikan. Ibunya dengan tega menenggelamkan kakaknya ke dalam sungai. Tidak tahu apa yang terjadi kepada ibu mereka, dan kini dia pun berbalik memburunya. Scene lalu beralih ke Los Angeles tahun 1973. Pagi itu, Anna disibukkan dengan menyiapkan bekal untuk anak-anaknya berangkat ke sekolah. Anaknya bernama Samantha dan Chris. Diceritakan, Anna adalah seorang single parent dan harus mengurus anak-anaknya seorang diri. Anna bekerja sebagai pegawai sosial. Pada saat itu, dia mendapati laporan adanya kasus kekerasan seorang wanita kepada kedua anaknya. Wanita itu bernama Patricia Alvarez. Awalnya bukan Anna yang diperintahkan untuk turun langsung menangani kasus Patricia. Namun saat ini, Anna sepertinya lebih siap untuk menyelesaikan kasus Patricia. Karena mereka sama-sama seorang ibu yang mempunyai anak, jadi dia tahu betul apa yang harus dilakukan. Anna ditemani seorang polisi dan mendatangi rumah Patricia. Awalnya, Patricia tidak menerima kedatangan mereka berdua. Namun, Anna yang sedikit memaksa dan memohon, mengatakan kalau dia hanya ingin memastikan jika kedua anak Patricia dalam keadaan baik-baik saja. Saat itu, Patricia hanya mengizinkan Anna saja yang masuk ke dalam rumahnya, sementara polisi itu menunggunya di luar. Wajah Patricia terlihat ketakutan dan gelisah. Dan Anna pun merasa aneh dengan suasana di dalam rumahnya yang dibiarkan gelap dan dipenuhi oleh lilin-lilin yang menyala. Saat itu, Patricia hanya terdiam saat Anna menanyakan di mana anak-anaknya. Dengan wajahnya yang semakin ketakutan, Patricia hanya memegang sebuah kunci yang dia kalungkan dan berkata kepada Anna untuk diam. Anna yang melihat tingkah Patricia malah merasa aneh. Di samping itu, Anna sendiri pun tidak percaya kepada hal-hal gaib. Di saat Patricia sibuk dengan ketakutannya, Anna mencoba memeriksa ke ruangan yang lain. Dia mendengar ada suara gaduh di dalam lemari yang membuat Anna merasa curiga. Tapi saat itu Patricia datang dan meminta kepada Anna untuk menjauhi pintunya. Semakin Anna diusir, dia pun menjadi semakin penasaran. Hingga membuat kesabaran Patricia pun habis, dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Untung saja, polisi yang mendengar adanya keributan, segera masuk dan membawa Patricia. Saat itu, Anna berhasil merebut kunci yang dikalungkan Patricia. Dan yang ditakutkan Patricia pun terjadi. Anna malah membuka pintu tersebut, dan memang benar dugaan Anna, kalau Thomas dan Carlos dikurung di sana. Anna tak sadar dengan membuka pintu itu, sama saja dia sudah membuka jalan bagi roh jahat. Kedatangan Anna sendiri tidak membuat Thomas dan Carlos merasa terbebaskan. Mereka malah meminta Anna untuk jangan mendekatinya. Akhirnya, mereka dibawa dan ditempatkan di salah satu kamar khusus. Anna sempat melihat ada bekas luka di salah satu tangan mereka. Dia mengira kalau itu adalah perbuatan Patricia. Tapi Carlos membantah dan mengatakan kalau itu dilakukan oleh dia. Anna tidak tahu kalau yang dimaksud dia itu adalah perbuatan dari roh jahat yang ingin mengambil mereka. Anna mengatakan kepada mereka berdua kalau sekarang mereka aman berada di sini. Carlos selalu menjawab, dimanapun mereka berada, tidak ada tempat yang aman lagi bagi mereka. Pada malam harinya, Carlos terbangun dan melihat Thomas sudah tidak ada lagi di tempat tidurnya. Terlihat Thomas
bertingkah seperti orang yang tak sadarkan diri. Dia hanya terdiam, lalu tiba-tiba keluar kamar. Carlos mengikuti kemana Thomas pergi. Thomas berjalan menuju ke sebuah cermin. Terlihat ada sosok yang mendekati mereka. Lalu, ada tetesan air yang terjatuh di depan Carlos. Dan tiba-tiba, Anna mendapatkan telepon dari kepolisian yang memberitahukan ada sesuatu yang terjadi kepada Carlos dan Thomas. Anna pun lalu bergegas pergi ke TKP dengan membawa Chris dan juga Samantha. Sesampainya di sana, Anna meminta Chris untuk menunggunya di mobil sambil menjaga Samantha yang masih tertidur. Betapa terkejutnya Anna melihat mayat Carlos dan Thomas yang sudah terbungkus. Dari penyelidikan polisi, penyebab kematian Thomas dan Carlos karena tenggelam. Anna tidak habis pikir, padahal dia sudah memberikan perlindungan dengan penjagaan yang sangat ketat. Tak lama kemudian, Patricia datang dan berteriak histeris karena mengetahui kalau kedua anaknya sudah meninggal. Jelas Patricia pun menyalahkan Anna karena dia yang sudah mengeluarkan Carlos dan Thomas dari ruangan itu. Walau bagaimanapun, Patricia adalah ibu kandung mereka. Dia lebih tahu apa yang terbaik untuk menjaga anak-anaknya dari bahaya yang mengancam mereka. Anna yang mendengar perkataan Patricia pun bertanya, apa sebenarnya yang ingin Patricia hentikan? Patricia lalu menjawab, kalau dia ingin menghentikan iblis merah atau Larona. Karena pada dasarnya, Anna tidak percaya dengan hal gaib, maka pernyataan tersebut tidak begitu dia hiraukan. Di sisi lain, Chris yang bosan menunggu di mobil, diam-diam pun keluar untuk melihat lebih dekat. Tapi saat itu, tiba-tiba dia mendengar ada suara tangisan seseorang dari arah belakang. Chris lalu mencari sumber suara tangisan tersebut. Dari kejauhan, dia melihat seorang wanita yang menangis terseduh-seduh. Namun, wanita itu kini berhenti menangis, lalu menoleh ke arah Chris. Chris mulai ketakutan saat wanita itu mendekatinya. Dan tiba-tiba, dia datang dari arah yang berbeda dan langsung memegang tangan Chris. Chris berhasil melepaskan pegangan dari si wanita, lalu berlari kembali menuju ke mobil. Samantha terheran melihat Chris yang begitu sangat ketakutan. Chris lalu mengunci semua pintu mobilnya. Namun ternyata, roh jahat itu tak berhenti, dia terus mengikuti Chris. Saat itu, Samantha belum melihat apa yang dilihat oleh Chris. Chris yang sibuk sendirian, berusaha menahan agar pintu mobilnya tidak terbuka. Tapi tak lama kemudian, Anna kembali ke mobil. Namun, Chris tidak menceritakan apa yang dialaminya kepada ibunya. Siang harinya, Anna datang ke gereja, ingin mencari tahu apa maksud dari ucapan Patricia. Anna datang ke gereja, bukan karena dia percaya kepada hal gaib, dia tak sengaja melihat ada sebuah ritual kudus yang dilakukan oleh seseorang. Dan tak sengaja, di sana terlihat banyak pasien yang antri untuk menunggu giliran. Di saat bersamaan, dia pun bertemu dengan seorang pastor. Anna mengatakan dengan nada suara menyepelekan bahwa masih saja ada orang yang percaya dengan hal yang dilakukan oleh orang-orang di sana. Pastor tidak tersinggung dengan pernyataan Anna, karena setiap orang mempunyai pandangan berbeda. Masalah percaya atau tidaknya, itu kembali kepada urusan pribadi masing-masing. Lalu, Anna menanyakan kepada pastor, apakah dia pernah mendengar nama Larona. Mendengar itu, diajaklah Anna masuk ke dalam gereja. Pembicaraan secara intens pun terjadi. Pastor menceritakan siapa itu Larona. Larona adalah seorang wanita cantik dari Meksiko. Pada suatu ketika, datang seorang pria kaya raya untuk menikahinya. Larona cinta mati kepada pria tersebut. Singkat cerita, mereka pun menikah dan dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang sangat Larona cintai. Tapi,
kebahagiaan Larona tidak bertahan lama, karena suaminya malah menikah lagi dengan wanita lain yang lebih muda. Larona yang kecewa dan sakit hati, kehilangan kesadarannya, dan tega menghabisi kedua anaknya. Dan setelah dia tersadar, Larona menjadi tambah hancur dan menjadi gila. Karena merasa sudah putus asa dan tidak ada harapan, Larona menceburkan dirinya ke sebuah sungai, hingga dia pun tewas. Dan dari situlah, awal mula kutukan itu terjadi. Larona tewas karena bermaksud ingin kembali bersama anak-anaknya. Namun, kematiannya malah membuat jiwa Larona terus bergentayangan dan menjadi sosok roh jahat. Larona terus bergentayangan untuk mencari kedua putranya yang tewas. Hingga lama-kelamaan, dia mulai mencari anak-anak lainnya yang masih hidup untuk dijadikan pengganti dari kedua putranya itu. Setelah pastor menceritakan panjang lebar, pada akhirnya Anna menganggap itu hanyalah sebuah dongeng. Gangguan itu kini mulai terjadi kepada Samantha, di mana cuaca pada saat itu terlihat akan turun hujan. Samantha yang berada di halaman belakang rumah lalu membuka payung transparan. Namun, dari penglihatannya melalui payung yang tembus pandang, Samantha melihat ada sesosok wanita berdiri di hadapannya. Tetapi saat payungnya diangkat, wanita itu pun menghilang dari pandangannya. Namun, tiba-tiba payungnya terhempas hembusan angin dan terjatuh ke dalam kolam. Samantha tidak curiga dan tidak takut, karena dia sendiri tidak merasakan apa yang dilihat oleh Chris. Dan saat dia akan mengambil payungnya, Larona tiba-tiba muncul di hadapannya dan memegang tangannya. Setiap tangan yang disentuh oleh Larona akan meninggalkan luka memar. Anna yang melihat luka tersebut menanyakan apa yang terjadi kepada Samantha. Samantha sendiri sama seperti Chris, tidak berterus terang kepada Anna. Samantha mengaku luka itu hanya karena terjatuh saja. Di malam harinya, di saat Chris dan Samantha sudah tertidur lelap, Anna yang masih terbangun di dalam kamarnya mendengar ada suara seperti orang yang sedang membuka pintu. Anna pun keluar untuk memeriksa keadaan di dalam rumahnya. Ternyata itu adalah Chris yang berada di depan pintu. Tapi anehnya, dia seperti orang yang tak sadarkan diri. Dan tiba-tiba saja, pintu itu terbuka dengan sendirinya dan angin berhembus dengan sangat kencang. Lalu, Anna membawa Chris ke kamar untuk menidurkannya kembali. Sesaat, dia juga melihat ke kamarnya Samantha untuk memastikan dia baik-baik saja. Tapi justru, saat kembali ke kamarnya, dia melihat foto-foto itu sudah berserakan. Anna menduga kalau ada seseorang yang memasuki rumahnya. Dan terlihat pintu kamar yang perlahan menutup dengan sendirinya. Dari cermin pintu kamar, terlihat sesosok wanita muncul, memperlihatkan dirinya di hadapan Anna. Anna langsung panik dan mencoba membuka pintunya. Namun, kini Larona dengan jelas menampakkan dirinya di hadapan Anna. Samantha dan Chris akhirnya terbangun karena teriakan ibunya. Akhirnya pada malam itu, mereka memutuskan untuk tidur bersama di sana. Pagi harinya, Anna menemui Patricia yang kini masih dalam pengawasan polisi. Patricia tidak bisa memaafkan Anna karena Anna lah yang menyebabkan kedua putranya meninggal. Saat itu, Anna melihat ada luka di tangan Patricia. Dan Patricia mengatakan kalau lukanya itu akibat ulah Larona. Patricia tidak terima dengan kematian putranya, hingga dia mencoba bernegosiasi dengan Larona. Patricia ingin menukarkan kedua anaknya yang sudah mati dengan kedua anaknya Anna. Patricia lah yang memberitahukan kepada Larona di mana kediaman rumahnya Anna. Dengan harapan, Patricia bisa mendapatkan kembali kedua putranya yang sudah tewas itu. Sampai di sini, Anna masih belum percaya sepenuhnya dengan semua pernyataan Patricia. Tapi, dia mencoba untuk mencari tahu soal bekas luka di tangannya Chris. Anna meminta kepada Chris untuk bicara jujur
tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan tangannya itu. Sementara itu, Samantha terlihat sedang berada di kamar mandi. Dia tak sadar kalau Larona sudah berada di belakangnya. Saat Larona menyentuh kepala Samantha, Samantha mengira itu adalah ibunya. Chris akhirnya menceritakan apa yang sudah dialami belakangan ini. Bahwa dia melihat seorang wanita yang menggunakan gaun putih. Wanita itu datang untuk membawa Chris bersama dengan Samantha. Wanita bergaun putih itu ingin menjadikan Chris dan Samantha menjadi anak-anaknya. Mendengar semua pengakuan Chris, Anna pun kini mempercayainya. Sekarang, Samantha yang sudah mulai membasuh kepalanya, sangat terkejut karena ibunya yang bertindak kasar. Dan dia baru tersadar kalau itu bukanlah ibunya. Anna yang mendengar suara gaduh dari kamarnya Samantha, langsung bergegas menghampiri. Untung saja, Samantha masih bisa terselamatkan. Chris tiba-tiba menunjuk, berkata kepada Anna dari arah belakang. Dan tiba-tiba saja, Larona menyerang Anna dan menyentuh tangannya Anna. Anna kemudian berhasil melepaskan genggaman Larona dan mencoba menutup kembali pintunya. Setelah apa yang terjadi, Anna lalu membawa mereka semuanya ke gereja dan bertemu kembali dengan pastor. Anna menceritakan semuanya kepada pastor. Pastor ingin membantu Anna, namun semuanya harus mengikuti prosedur gereja. Dan untuk menangani kasus Anna harus mau menunggu sekitar 1 minggu. Untuk menunggu imam yang biasa melakukan eksorsisme. Waktu yang sudah tidak mungkin lagi bagi Anna untuk menunggu selama itu. Tapi akhirnya pastor menyarankan Anna untuk menemui seseorang. Dia yang dulunya adalah seorang pastor, tapi kini yang beralih profesi sebagai dukun. Kebetulan orang tersebut bisa melakukan eksorsisme tanpa harus melalui persetujuan gereja. Singkat cerita, Anna pun mengajak kedua anaknya untuk bertemu dengan orang yang dimaksud. Raphael, yang melihat bekas luka di tangan Chris langsung tahu apa yang sedang terjadi kepada mereka. Raphael lalu menyiapkan segala sesuatunya dan bergegas untuk ke rumah Anna. Raphael lalu membersihkan semua hawa jahat yang ada di rumah Anna. Anna sampai pada saat itu masih belum percaya dengan ritual yang dilakukan oleh Raphael. Dengan Raphael mengeluarkan isi telur tersebut yang kini berubah menjadi berwarna hitam. Anna hanya mengatakan kalau itu adalah trik yang biasa dilakukan orang-orang. Namun, saat ketiga telur itu bergerak dengan sendirinya, Anna pun mulai percaya. Mereka pun segera menyiapkan segala sesuatunya. Karena semua persiapan harus sudah selesai sebelum malam tiba. Karena roh jahat Larona akan muncul pada saat malam hari. Raphael juga membuatkan sebuah ramuan untuk melawan Larona. Dengan bekas cairan dari Larona sendiri yang dia dapatkan dari rumahnya Patricia. Malam pun tiba. Anna, Chris, dan Samantha kini berada di dalam lingkaran yang dikelilingi oleh lilin-lilin. Sementara Raphael bersiap menunggu kedatangan Larona. Terdengarlah teriakan dari Larona, dan seketika semua lilin yang ada di sana pun mati. Dari arah kegelapan, Anna melihat ada sosok bayangan hitam. Tak lama kemudian, ada tetesan air yang terjatuh mengenai lentera. Anna kemudian ditarik oleh Larona, hingga membuat dia terjatuh pingsan. Sementara Chris dan Samantha mencoba untuk bersembunyi di bawah meja. Larona kemudian menarik Chris dan Samantha mencoba untuk menolong. Anna yang kini sudah tersadar, kembali mencoba untuk membantu menarik Chris. Tapi untung saja, di ujung pintu, Raphael sudah menunggunya dan melemparkan air suci ke muka Larona. Raphael lalu segera menaburkan serbuk kacang itu di depan pintu. Dengan serbuk tersebut, membuat Larona tidak akan bisa memasuki rumah itu kembali. Ternyata Raphael sengaja membiarkan semua itu terjadi agar Larona menampakkan diri. Dan akhirnya, Larona pun berhasil dikeluarkan dari rumah Anna. Satu-satunya perisai
agar Larona tidak masuk ke rumah mereka lagi, adalah taburan kacang. Mereka harus menjaga agar taburan kacang itu tidak berubah dan harus tetap utuh berbaris dan jangan sampai ada celah yang terputus. Namun, di salah satu pintu lainnya, Larona masih berusaha untuk mencoba masuk. Anna, Raphael, dan juga Chris sibuk menutup pintunya. Sementara Samantha terpisah untuk mencari bonekanya yang hilang. Sialnya, boneka tersebut ada di luar rumah. Samantha sempat ragu untuk mengambil bonekanya, tapi dia malah nekat dan berusaha mengambil bonekanya. Anna yang melihat itu pun langsung panik dan segera menangkap Samantha. Memang tidak terjadi apa-apa, tapi dari boneka yang ditarik oleh Samantha malah membuat tumpukan serbuk kacang itu berubah. Dan itu membuat Larona mempunyai celah untuk bisa masuk kembali. Chris tahu kalau Larona membawa Samantha ke kolam. Dan kini yang terlihat hanya tinggal boneka Samantha yang mengambang. Anna pun lalu mencoba menyelam mencari Samantha. Anna melihat Samantha dan mencoba untuk menariknya. Namun, Anna harus melawan Larona di dalam kolam. Raphael tidak tinggal diam. Dia pun lalu membacakan mantra-mantra dan menaburkan serbuk suci ke dalam kolam. Dan untung saja, Anna masih bisa menyelamatkan Samantha. Namun dari pergulatan Anna dengan Larona, dia tak sengaja merebut kalungnya Larona. Untuk sementara waktu, Larona masih tertahan di kolam tersebut. Untuk mengamankan Chris dan Samantha, Raphael menyuruh mereka untuk bersembunyi di dalam lemari sampai pagi tiba. Raphael menanyakan, dari mana kalung tersebut Anna dapatkan? Anna mengatakan, kalau kalung itu dia dapatkan dari Larona saat di kolam. Raphael meminta Anna untuk menyimpan kalungnya. Siapa tahu itu bisa menjadi senjata bagi Anna saat melawan Larona. Dan pembicaraan mereka terdengar oleh Chris yang berada di dalam lemari. Setelah beberapa lama menunggu, tak diduga ada seseorang yang menyelinap masuk ke rumah mereka. Dia berhasil menemukan keberadaan Chris dan Samantha di sana. Dan terdengar teriakan Chris yang meminta tolong. Ternyata orang itu adalah Patricia. Dia masih dengan rencananya yang ingin menukar Chris dan Samantha dengan kedua putranya. Dia juga mengancam dan menodongkan pistol ke arah mereka jika berani mendekat, hingga Raphael harus terkena tembakan di samping lengannya. Patricia membukakan perisai bagi Larona dengan menyingkirkan serbuk kacang tersebut. Dan tiba-tiba, Larona mengincar Anna terlebih dahulu dan mengurungnya di salah satu ruangan. Sementara Chris dan Samantha berlari ke lantai atas. Tidak ada jalan lagi bagi mereka berdua, karena sekarang semua pintu terkunci. Untung saja, di sana masih ada jalan untuk menuju ke sebuah gudang yang ada di lantai paling atas. Mereka lalu menutup dan mengikat tali itu ke sebuah tiang. Namun ternyata percuma saja, Larona masih bisa membuka pintunya kembali. Kini, mereka pun terjebak di sana. Dan saat Larona mendekati Chris yang membawa kalung dari tangan ibunya itu, kalung tersebut Chris tunjukkan ke arah Larona. Dan ternyata, itu berhasil membuat roh jahat Larona berubah wujud dan tidak lagi menyeramkan. Kalung itu mengingatkan Larona kepada kedua putranya terdahulu, di mana kalung tersebut adalah kalung pemberian dari anak-anaknya. Sementara Anna masih berusaha untuk mendobrak pintunya, tapi tiba-tiba malah terdengar suara pintunya yang didobrak. Dan ternyata itu adalah Patricia. Akhirnya dia sadar kalau apa yang dilakukannya itu salah. Lalu Patricia pun membiarkan Anna untuk menolong anak-anaknya. Chris dan Samantha terus mundur untuk menghindar. Hingga tak sengaja, salah satu tangannya menarik kain penutup cermin yang ada di belakang. Larona pun terkaget melihat wajah aslinya di cermin. Raphael datang dan mencoba melawan Larona. Tapi kekuatan Larona mampu dengan mudah melepaskannya kembali. Murka Larona yang sempat padam, kini mulai membara kembali. Raphael lalu melemparkan kayu salib ke arah Anna.
Dan di saat Larona mulai mendekat, Anna langsung menancapkan salib itu ke tubuh Larona. Sehingga tubuh Larona pun hancur tak tersisa lagi. Dengan perjuangan keras, akhirnya Anna bersama kedua anaknya pun berhasil terhindar dari kutukan roh jahat Larona. Setelah semua berakhir, Rafael pun berpamitan untuk pulang. Anna bersama Chris dan Samantha sangat berterima kasih kepada Rafael yang sudah menolong mereka. Chris dan Samantha pun memeluk Rafael sebagai ungkapan rasa terima kasih. Dan akhirnya film pun selesai.